أنها اشترت نمرقة فيها تصوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. Suatu hari, Ibunda Aisyah membeli sebuah bantal kecil bergambar. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat gambar tersebut, beliau memilih untuk tetap berdiri di depan pintu dan enggan untuk masuk ke dalam rumah. Ibunda Aisyah pun paham bahwa ada ekspresi ketidaksukaan di wajah beliau. Lalu aku pun bertanya kepada beliau, kata Ibunda Aisyah, "Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan meminta maaf darimu. Kesalahan apakah kiranya yang sudah kulakukan?" Maka beliau kemudian menjawab, "Mengapa ada bantal bergambar di ruang tamu kita?" Aku menjawab, "Aku baru saja membelinya untukmu agar kau bisa duduk di atasnya atau kau jadikan sandaran kepalamu." Maka beliau kemudian bersabda, "Sesungguhnya para penggambar lukisan di bantal ini akan disiksa di hari kiamah. Lalu dikatakan kepada mereka, hidupkanlah jika kalian mampu apa yang telah kalian ciptakan." Lalu beliau mengakhiri sabdanya dengan berkata, "Sesungguhnya rumah yang terdapat di dalamnya gambar-gambar tidak akan dimasuki oleh para malaikat." Mufradatul hadis. Numruqah adalah bantal kecil yang biasa diletakkan di ruang tamu sebagai pelengkap tempat duduk atau tempat bersantai. Fawaidul hadis. 1. Mengingkari kemungkaran tidaklah harus dengan kekerasan, namun bisa diawali dan diwakili dengan ekspresi ketidaksukaan. 2. Sensitivitas perasaan seorang muslimah, seorang istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam merespon ekspresi suaminya, dan kelapangan hati beliau Ibunda Aisyah untuk segera meminta maaf meski beliau belum tahu apa kira-kira kesalahan dirinya. Yang ketiga, teman-teman sekalian, mendahulukan taubat kepada Allah diutamakan, lalu meminta maaf kepada orang yang tersinggung atau tersakiti atau dibuat tidak nyaman oleh perbuatan kita. 4. Pelanggaran syar'i biasanya selalu berefek buruk kepada orang-orang di sekitar kita. 5. Menggambar makhluk hidup yang bernyawa adalah termasuk dosa besar karena ada ancaman siksa yang sangat pedih di akhirat. 6. Rumah yang ada gambar makhluk hidupnya atau lukisan, apalagi arca dan patung, tidak akan dimasuki malaikat-malaikat pembawa rahmat dan keberkahan. 7. Adapun al-hafadhah atau malaikat yang selalu mendampingi manusia seperti pencatat amalan, maka mereka tetap masuk ke dalam rumah karena memang mereka selalu menyertai manusia. Hadis yang kedua. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satartu bikiramin li ala sahwatin li fiha tamathil falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatakahu wa qala ashaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati alladhina yudahuna bi khalqillah qalat faja'alnahu wisadatan aw wisadataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja pulang dari sebuah perjalanan, sedangkan aku baru saja memasang tirai penutup untuk lemari kecil kami. Tirainya terbuat dari kain wol yang tipis. Ketika beliau melihat tirai tersebut, beliau langsung melepasnya. Kemudian beliau bersabda,
Sesungguhnya manusia yang paling pedih azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat sesuatu yang menyerupai makhluk ciptaan Allah. Ibunda Aisyah berkata, lalu kami jadikan tirai tersebut sebagai sarung bantal. Mufradatul hadis. Safar yang dimaksud dalam hadis ini adalah safar untuk jihad fi sabilillah. Ada yang mengatakan perang Tabuk, ada juga yang mengatakan perang Khaybar. Yang kedua, kiram adalah kain tipis dari wol yang biasa dipakai untuk menutupi barang dagangan berupa kain-kain, tekstil, atau juga digunakan untuk menutup rengga atau tanduk yang biasa kita saksikan dipasang di atas punggung unta-unta atau gajah. Yang ketiga, sahwah adalah lemari kecil untuk menyimpan barang-barang penting atau yang berharga. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara faidah yang bisa kita petik daripada hadis yang kedua ini, bahwa keharaman gambar makhluk hidup berdasarkan hadis yang kedua ini bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan dengan cara dijadikan atau diposisikan pada tempat-tempat yang hina seperti untuk diduduki atau mungkin diinjak. Jadi jangan dipasang pada tempat-tempat atau posisi yang layak atau dimuliakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Utenan ya. Ini lagi video dulu. Lagi video dulu, nanti ente terakhir. Ayo jalan Pandai. Jalan ya. Nah. 1 2 3. Ya Rais. Kita telah langsung langsung langsung. Langsung. Tidak ada yang melewati Rais. Terus. Mas Adek sini dulu, Mas Adek sini. Ada mukanya dulu lah. Nah, terus. Oke.